رسولنا والحق لنا النصر لنا نحن الغالبون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang permutasi dan kemudian kombinasi. Masih dalam materi yang sama, yaitu kombinatoris. Tapi materi kali ini kita akan bahas tentang derangement. Apa itu derangement? Derangement ini masih ada kaitannya dengan permutasi. Karena derangement sendiri artinya adalah suatu permutasi. Suatu permutasi yang elemen-elemen, tidak satupun elemen-elemen dari suatu susunan itu dipetakan ke diri sendiri. Katakanlah kita memiliki n objek 1, 2, 3 sampai n. Maka ya susunan 1, 2, 3, 4, 5 n ini dipetakan ke susunan yang lain. Tidak satupun daripada elemen-elemen ini dipetakan ke diri sendiri. Jadi katakanlah pemetaan itu katakanlah P. Jadi P ini adalah pemetaan yang menghasilkan derangement. Maka P ini memetakan daripada elemen-elemen 1, 2, 3 sampai n ini, tapi bukan ke diri sendiri. Jadi P1 tidak sama dengan 1, P2 tidak sama dengan 2, P3 sama dengan 3, ya, sampai seterusnya Pn tidak sama dengan n. Jadi untuk setiap K anggota himpunan 1, 2, 3 sampai n tadi berlaku PK tidak sama dengan K. Atau dengan kata lain bahwa pemetaan ini tidak memiliki titik tetap, ya. Jadi itu adalah pengertian daripada derangement. Ya, saya tegaskan lagi. Kalau kita diberikan bilangan bulat sudah n, maka derangement dari n objek tadi itu adalah suatu permutasi di mana tak satu pun elemen-elemennya dipetakan ke dirinya sendiri. Jadi satu tidak dipetakan ke 1, 2 tidak dipetakan ke 2 dan seterusnya. Singkatnya adalah PK itu tidak sama dengan K untuk setiap K anggota himpunan 1, 2, 3 sampai n tadi. Oke. Misalkan saja tadi susunan 1, 2 itu dipermutasikan ke 21. Nah, 21 ini derangement. Karena kita lihat di sini, katakanlah pemetaan yang menghasilkan dari P, maka P1 tidak sama dengan 1, tapi P1 sama dengan 2. Ya, P2 sama dengan 1. Jadi 2 ini tidak menempati tempat semula. 1 tidak menempati tempat semula. Maka 21 termasuk derangement. Jadi kalau misalnya saja n sama dengan 2. Jadi n sama dengan 2. Jadi ada susunan yang terdiri pada 2 elemen. Ya. Kalau dipetakan oleh P yang menghasilkan derangement, maka hanya satu susunan saja, yaitu susunan 21. Artinya kalau n sama dengan 2, maka derangement dihasilkan hanya sebanyak satu saja. Oke, ini termasuk contoh daripada derangement. Kemudian bagaimana kalau misalnya saja 1, 2, 3. Perhatikan sini, 1, 2, 3 misalkan saja dipetakan ke 2, 3. 1 dipetakan ke 2, oke. 2 dipetakan ke 1, oke. Tapi 3 dipetakan ke 3. Artinya 2, 1, 3 ini bukanlah derangement. Karena 3 menempati tempat asalnya. Ya. Jadi suatu pemetaan yang mengatakan 3 ke 3. 3 ke 3. Ya. Jadi bukan pemetaan yang menghasilkan derangement. Jadi 2, 1, 3 ini bukanlah derangement. Oke. Ya. Karena ada satu daripada elemennya ini yang akhirnya dipetakan ke diri sendiri. Oke, sekarang perhatikan di sini. Kalau terdiri daripada 2 elemen, maka atau 2 objek, maka derangement, banyaknya derangement daripada 2 objek tadi adalah cuma 1. Bagaimana kalau 3? Oke, bagaimana kalau 3? Nah, sekarang kita masuk menghitung berapa banyaknya derangement apabila terdiri dari n objek. Nah, katakanlah Dn tadi kita definisikan sebagai banyaknya derangement A objek tadi. Ada berapa? Kalau tadi 2 unsur, jadi susunan 2 unsur, maka menghasilkan derangement 2 unsur menghasilkan 1. Ya, 1 derangement saja. Banyak derangement 1. Bagaimana kalau seandainya derangement 3 objek?
atau 3 item. Perhatikan di sini. Kalau kalau di satu jelas 0. Kenapa? Kalau satu elemen, maka tidak mungkin menghasilkan rearrangement, karena tidak mungkin memetakan satu satu tadi ke ke elemen lain, karena susunannya cuma satu saja, terdiri daripada satu objek saja. Maka di sini tidak mungkin terjadi Rearrangement. Jadi banyak rearrangement terjadi. Rearrangement satu objek itu adalah sebanyak 0. Kalau D2, jadi Dn tadi diisikan banyak rearrangement objek. Jadi kalau D2 berarti apa? Banyaknya rearrangement 2 objek. Bagaimana kalau 3? Kita perhatikan kalau 3. Kalau 3. Oke, 1 dipetakan kedua, 1, 2, 3. Maka rearrangement yang dihasilkan adalah ada sebanyak 2. Perhatikan 1 dipetakan kedua, 2 dipetakan ketiga, 3 dipetakan 1. Demikian juga 1 dipetakan ketiga, 2 dipetakan 1, 3 dipetakan kedua. Jadi tidak ada satupun ya di antara dua susunan ini elemen-elemen itu dipetakan sendiri. Maka 2, 3, 1, 3, 1, 2 termasuk rearrangement. 2, 3, 1 rearrangement. 3, 1, 2 rearrangement. Maka dikatakan banyak rearrangement ya apabila terdiri daripada 3 objek adalah 2. Ditulis D3 sama dengan 2. Nah, sekarang bagaimana caranya kita menghitung berapa banyak rearrangement objek yang terjadi? Oke, kita akan buktikan. Kita akan lihat teoremanya dan lalu kita buktikan teorema itu. Oke, kita akan buktikan sebuah teorema yang digunakan untuk menghitung banyaknya rearrangement objek n objek. Jadi banyaknya rearrangement n objek berdasarkan teorema ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus Dn sama dengan n faktorial sigma k dari 0 sampai n min 1 pangkat k per k faktorial. Nah, untuk membuktikan teorema ini saya butuh sebuah lema. Ya, lemanya adalah Dn sama dengan n min 1 dikali jumlah daripada Dn min 1 dan Dn min 2. Jadi sebagai informasi, lema ini adalah pernyataan yang bernilai benar yang digunakan untuk membuktikan sebuah teorema. Jadi lema ini muncul karena kebutuhan sebuah teorema. Berbeda dengan corollary. Kalau corollary itu adalah konsekuensi daripada sebuah teorema. Jadi untuk membuktikan teorema ini akan saya bagi menjadi 2 kasus. Jadi diberikan bilangan bulat positif n tadi. Ya. Kasus pertama adalah pemetaan P, jadi pemetaan yang memasukkan rearrangement tadi itu memetakan n, pemetaan karena dia pemetaan yang memasukkan rearrangement, maka P pasti memetakan n ke selain n. Karena tadi ada n objek, jadi 1, 2, 3 sampai n, maka tentunya n tadi memetakan kemana? Selain n, yaitu kalau bukan 1, ya 2 dan seterusnya sampai atau n 1. Ya, jadi P memetakan n ke selain n, kemudian ya P tadi memetakan Pn ya itu kembali ke n. Oke, misalnya P memetakan n ke k, maka P tadi memetakan k kembali ke n. Nah, jadi kasus pertama saya akan menghitung Dn tadi, berapa besar Dn tadi, agar ya itu dengan syarat P memetakan n ke suatu bilangan ya, asli k, kemudian oleh P k dipetakan kembali ke n. Nah, untuk kasus kedua ya saya menghitung berapa besar Dn ya di mana P memetakan n ke k ya, jadi k ini adalah selain n, elemen selain n. Kemudian P, tapi tadi P tadi tidak memetakan k kembali ke n. Jadi kalau saya tulis secara matematika, ya, jadi kasus pertama PPN sama dengan n, kasus kedua adalah PPN tidak sama dengan n. Ini adalah sebuah lemma. Jadi perlu saya tekankan, kalau kita ingin
untuk memakai sebuah atau menggunakan sebuah teorema, ya diusahakan buktikan dulu teoremanya, baru kita gunakan untuk menyelesaikan masalah matematika. Oke, untuk kasus pertama PPN sama dengan N. Jadi tadi si P tadi meletakkan N ke selain N. Berarti di sini nilai P ini ada sebanyak N-1 kemungkinan. Karena di sini kita memiliki N objek. Dan P tadi tidak meletakkan N ke N. Oleh karena itu ada nilai Pn ini ada N-1 pilihan. Jadi Pn ini ada N-1 kemungkinan. Katakanlah K, maka Pn sama dengan K. Jadi K ini adalah mungkin 1, 2, dan seterusnya, atau N-1. Kemudian oleh siapa? Oleh si P tadi, K tadi akan kembali ke N. Jadi P meletakkan K ke N, ya. Kemudian P juga meletakkan K ke N lagi. P meletakkan N ke K, P meletakkan K ke N. Jadi Pn sama dengan K, Pk sama dengan N. Nah, berarti ada dua objek, dua item yang sudah diacak. Ya. Karena di sini ada sebanyak N objek, berarti yang belum diacak itu adalah sebanyak N-2. Jadi untuk setiap K, karena di sini ada N sebanyak pilihan, jadi untuk setiap K, ya, K ini ada berapa pilihan? Ada N-1 pilihan untuk setiap K. Untuk setiap K itu ada, ya, N-2 objek yang belum diacak. Oke, berarti untuk setiap K, banyaknya di aransemen objek yang terjadi itu adalah B-2. Dan karena di sini ada N-1 pilihan untuk K, N-1 untuk K, maka untuk kasus ini banyaknya di aransemen N objek yang terjadi ketika PPN sama dengan adalah N-1 dikali BN-2. PN bisa 1, 2, terus sampai N-1. Jadi ada N-1 pilihan untuk nilai PN. Ya katakanlah K, maka PN sama dengan K. Berdasarkan PPN sama dengan N, maka PK sama dengan N. Jadi kalau demikian K dan N itu saling bertukar tempat. Jadi ada dua objek yang sudah diacak untuk setiap K. Jadi ada N-2 objek yang belum diacak. Ya, oleh karena itu untuk setiap K banyaknya di aransemen yang terjadi untuk N objek tadi adalah Dn-2. Ya, dikali N-1. Jadi banyaknya aransemen terjadi, ya, adalah N-1 kali N-2. Karena tadi saya ulang lagi, untuk setiap K itu banyaknya di aransemen terjadi N-2. Sedangkan di sini ada N-1 untuk nilai untuk nilai K atau PN tadi. Maka banyaknya di aransemen terjadi ketika PPN sama dengan A adalah totalnya N-1 dikali N-2. Sekarang kita beranjak kepada kasus kedua. Ketika kasus kedua ini terjadi, bagaimana menghitung, ya, DN? Jadi kita menghitung DN ketika atau sehingga PPN tidak sama dengan N. Jadi sekali lagi PN ini ada sebanyak N-1 kemungkinan nilainya. Katakanlah PN sama dengan K. Tetapi untuk kasus ini oleh P tadi tidak dikembalikan ke N. Jadi N menempati tempat K, tapi K tidak menempati tempat N tadi. Ya. Tapi tetap PN ini ada sebanyak N-1 kemungkinan. Jadi katakanlah tadi N sama dengan K. Berdasarkan PPN tidak sama dengan N, maka PK tidak sama dengan N. Jadi untuk setiap K, berapa banyak yang belum diacak elemennya untuk setiap K? Karena N dipetakan ke K, tapi K tidak ke N. Oleh karena itu hanya satu yang sudah diacak, ya, maka sisanya N-1 belum diacak. Maka untuk setiap K, banyaknya aransemen N yang terjadi ketika PN tidak sama dengan N itu adalah sebanyak berapa? N-1. Karena di sini ada N-1 pilihan untuk PN atau K tadi, maka banyaknya atau total, ya, di aransemen yang terjadi untuk N objek tadi adalah N-1, ya, dikali N-1. Maka berdasarkan kasus 1 dan kasus 2 tadi, kita boleh apa? Dn sama dengan N1 dikali Dn1 tambah Dn2. Oleh karena itu, sekarang kita sudah berhasil membuktikan lemma ini dan siap untuk digunakan untuk membuktikan teorema tadi. Oke, berdasarkan lemma tadi, maka Dn min Dn-1 di Dn tadi nilainya ini Dn-1 kali Dn1 tambah N-1 dikali N-2. Dikurangi Dn-1, maka kita perhatikan di sini N-1 Dn-1 dikurangi min N Dn-1, sehingga kita peroleh apa? Min Dn-1, ya kan? Ditambah tadi
N-1 Dn-2. Bukan kita keluarkan min 1 dari kurung, jadi sehingga min dikali Dn-1 min N-1 dikali 2 Dn-2. Perhatikan di sini, Dn-1 kalau saya misalkan dengan An, maka ini menjadi min An. Jadi kita boleh apa? Min An sama dengan min An min 1. Ya, dan untuk menyelesaikan recurrent relation ini, maka dilihat video characteristic equation atau characteristic root ya saya ketika bicara tentang materi aljabar. Berdasarkan video itu maka terdapat characteristic equation-nya adalah alpha plus 1 sama dengan 0, sehingga akar karakteristiknya atau characteristic root-nya adalah alpha sama dengan min 1, sehingga ya rumus umum untuk An adalah C konstanta dikali min 1 pangkat N. Kita ketahui A0 sama dengan apa? A0 sama dengan D0. Maka kita peroleh ketahui D0 itu sama dengan 1. Maka kita substitusikan aja D0 sama A0 sama dengan 1 ke sini, maka A0 sama dengan A0 yaitu 1 sama dengan C dikali min 1 pangkat 0. Maka C kita peroleh sama dengan 1. Maka kita peroleh N sama dengan min 1 pangkat N. Oke. Jadi kita dapatkan AN sama dengan min 1 pangkat N. Kita ketahui tadi AN itu kan sama dengan Dn min 1. Jadi kita dapatkan Dn min 1 sama dengan min 1 pangkat N. Kemudian masing-masing ruas kita bagi dengan N faktorial. Sehingga kita dapatkan Dn per N faktorial min Dn min 1 per N min 1 faktorial sama dengan min 1 pangkat N per N faktorial. Jadi selanjutnya dengan menggunakan difference method. Jadi difference method silakan lihat video pembelajaran difference method, video bimbingan Olimpiade difference method, yaitu ketika saya berbicara tentang aljabar, submaterinya ada difference method. Maka menggunakan difference method kita peroleh apa? Dn per N faktorial min D0 per 0 faktorial sama dengan sigma K dari 1 sampai N min 1 pangkat K per K faktorial. D0 per 0 faktorial bernilai 1. Jadi kita peroleh apa? Dn per N faktorial sama dengan 1 plus sigma K dari 1 sampai N min 1 pangkat K per K faktorial. Kita ketahui tadi, 1 ini adalah sama dengan min 1 pangkat 0 per 0 faktorial. Jadi kalau demikian, Dn per N faktorial itu sama dengan sigma K dari 0 sampai N min 1 pangkat K per K faktorial. Maka dengan mengalihkan dengan N faktorial, ya, di kedua ruas maka kita peroleh Dn sama dengan N faktorial dikali sigma K dari 0 sampai N min 1 pangkat K per K faktorial, maka bukti selesai. Oleh karena itu, sekarang teorema ini siap untuk digunakan untuk menyelesaikan soal-soal Olimpiade Matematika berkaitan dengan rearrangement. Oke, kita menuju ke soal OSK 2017, di mana kita akan terapkan konsep rearrangement tadi untuk menyelesaikan soal-soal Olimpiade Matematika. Ya, soal ini berasal daripada OSK 2017, bunyinya 6 anak A, B, C, D, F bertukar kado. Ada anak menerima kado sendiri. Nah, ini sudah mengindikasikan bahwa soal ini berkaitan dengan rearrangement. Kado A diberikan kepada B. Berapa cara mereka bertukar kado dengan cara sedemikian? Jadi, di arrangement, tapi dengan syarat apa? Si kado A diberikan kepada B. Jadi, A menempati tempat B. Tapi apakah B memberikan kepada A? Oke, oleh karena itu kita bagi menjadi 2 kasus untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi kasus pertama adalah A tadi kan sudah diketahui memberikan kepada B. Ya, maka kasus pertama B memberikan kepada A. Ya. Jadi kado B diberikan kepada A. Dan kasus kedua adalah B tidak memberikan kepada A selain A. Jadi kita bagi di 2 kasus. Kasus pertama, kado B diberikan kepada A atau kado B diberikan kepada selain A. Ketika kado B diberikan kepada A, kita ketahui kado A sudah diberikan kepada B, maka terjadi pertukaran kado antara A dan B. Berarti ada dua elemen yang sudah diacak. Di sini ada 6, berarti ada 4 elemen yang belum diacak. Oleh karena itu untuk kasus pertama ini,
banyaknya cara untuk bertukar kado itu sama dengan apa? Di-arrangement daripada 4 objek, yaitu D4 dan D4. Kalau kado B diberikan selain A, jadi kasus kedua kado B diberikan selain A. Kita ketahui kado A sudah diberikan kepada B, tapi kado B tidak diberikan selain A. Artinya di sini ada berapa yang sudah diacak? Hanya satu, yaitu tadi siapa? Si A. Si A sudah memberikan kepada B kadonya, tapi B ini ya, tidak memberikan kepada A. Nah, jadi ada berapa elemen sudah diacak? Satu. Berapa yang belum diacak? Ada berapa? Ada 5. Jadi oleh karena itu banyak cara bertukar kado untuk kasus yang kedua ini adalah sama dengan banyaknya de-arrangement dari 5 objek, yaitu D5. Oke, jadi sebenarnya kasus ini dapat ditulis dalam cara matematika, itu PPA sama dengan A. Ya, kasus pertama. Kasus kedua yaitu PPA tidak sama dengan A. Ya, ini cara matematika. Jadi P tadi memetakan A ke B. Ya. Kemudian si P juga memetakan PA tadi kan PA sama dengan B. Berarti PB sama dengan A. Artinya PA sama dengan B, PB sama dengan A. Artinya A dan B ini sudah bertukar tempat. Kemudian PPA tidak sama dengan A. Artinya PA sama dengan B. Tapi PB tidak sama dengan A. Oleh karena itu, di sini hanya satu yang belum diacak. Ya. Yang sudah diacak maksud saya, sedangkan 5 itu yang belum diacak. Kasus pertama, ya, karena tadi PA sama dengan B, PB sama dengan A, artinya A dan B itu sudah bertukar tempat. Artinya ada 2 yang sudah diacak, tapi 4 yang belum diacak. Akibatnya, maka banyaknya cara bertukar kado sama dengan D4 tambah D5. Dan kita ketahui berdasarkan lema yang sudah kita buktikan tadi bahwa Dn sama dengan N-1 dikali jumlah daripada Dn-1 dan Dn-2. Oleh karena itu D6 itu sama dengan apa? D6 itu sama dengan 5 dikali jumlah dari D4 tambah D5. Ibaratnya D4 tambah D5 itu sama dengan D6 per 5. Jadi kita cukup mencari D6 saja. Tidak perlu mencari D4, D5. Nah, demikian kita dapatkan yaitu D6-nya itu N faktorial dikali 1 min 1 plus 1/2 faktorial berselang-seling positif negatif sampai 1/6 faktorial. 1 min 1 tambah 1/2 faktorial min 1/3 faktorial tambah 1/4 faktorial min 1/5 faktorial tambah 1/6 faktorial. Ya, dikali 6 faktorial tadi. 6 faktorial dikali 1/2 faktorial 360. 6 faktorial dikali min 1/3 adalah min 120. 6 faktorial dikali 1/4 berarti 6 kali 5 30. 6 faktorial dikali min 1/5 berarti min 6. 6 faktorial dikali 1/6 faktorial adalah 1. S60 kurang 120 tambah 30 min 6 tambah 1 adalah sama dengan 265 per 5. 65 dibagi 5 53. Berarti banyak cara pertukaran kado. Itu adalah 53 cara. Oke, kita lanjut kepada soal berikutnya yang berasal daripada Limnas Lomba Matematika Nasional yang diselenggarakan oleh UGM tahun 2015. Smart City mempunyai 5 sekolah di mana masing-masing sekolah terdapat 4 dari 2 guru. Menjelang ujian nasional, pemerintah kota Smart City mengatur pasangan guru untuk mengawas di 5 sekolah. Itu jika disyaratkan pasangan pengawas di setiap sekolah salah satunya berasal dari sekolah itu dan yang lainnya berasal dari sekolah yang lain. Padahal banyak cara mengaturnya. Oke, di manakah di sini diterapkannya konsep di-arrangement? Oke, untuk menyelesaikan masalah ini, maka pertama kita harus cari banyaknya cara ya, memilih pasangan guru-guru itu. Jadi banyaknya cara memilih pasangan-pasangan guru itu. Ya. Kita ketahui di setiap sekolah itu ada 2 guru. Maka banyak cara ya memilih satu guru yang bertugas di sekolah itu adalah
Ya, 2,1 yaitu 2. Karena di sini ada 5 ya sekolah, 5 sekolah, maka banyak acara ya. Terciptanya ya satu orang guru masing-masing ya masing-masing di sekolahnya bertugas. Jadi guru itu bertugas di sekolahnya masing-masing, maka di sini adalah banyak acara 2 kali 2 kali 2 kali 2, jadi sama dengan 2 pangkat 5. Kemudian banyak acara milih satu guru yang bertugas di luar ya, tidak ada pilihan ya, karena jadi cuma 2, jadi cuma hanya satu cara, sehingga banyak acara ya untuk menciptakan 5 guru yang apa yang saling bertukar tempat tadi, itu hanya ada satu cara. Jadi banyak cara memilih guru-guru tadi itu adalah 2/5 dikali 1 yaitu 32. Nah sekarang ya tercipta 5 guru yang tidak bertugas di tempatnya masing-masing atau di sekolahnya masing-masing. Berarti dalam hal ini guru-guru itu diacak, mereka tidak bertugas tempat masing-masing. Maka di sini digunakannya konsep apa? Konsep de-arrangement. Jadi banyak cara untuk mengajak 5 guru tadi di 5 sekolah, di mana setiap guru tadi tidak bertugas di tempatnya masing-masing, di sekolah masing-masing, sama dengan apa? Banyaknya de-arrangement, 5 objek. Itu sama dengan D5. Akibatnya banyak cara mengatur, yaitu mengatur ya apa pengawas tadi itu berdasarkan kaidah perkalian atau multiplication principle, itu sama dengan 32 dikali D5. Oke, sudah dapatkan. Jadi berapa banyak cara mengaturnya? Ya, 32 dikali D5. Nah, ini keterangannya. Banyak acara 5 sekolah, milih satu guru. Ya, pengawas untuk pengawas sekolahnya itu ada 32 cara. Kalau kalau yang mengawas di luar, cara milihnya tinggal satu cara. Ya, jadi 1 kali 32, 32. Kemudian untuk mengajak 5 guru yang mengawas tadi, karena disyaratkan bahwa ada satu guru yang tiap sekolah yang bertugas di sekolah lain, maka banyak cara mengaturnya adalah D5. Maka banyak cara mengatur pengawas di kota spasi tadi ada 32 dikali D5. D5 itu 44, maka sama dengan 32 kali 44 sama dengan 1408 cara. Oke, demikian tadi kita sudah membahas tentang konsep de-arrangement. Oke, sedangkan latihan tentang de-arrangement ini saya jadikan satu dengan latihan untuk submateri forbidden position yang kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Sampai di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.